Baiklah kawan, sebelum kita memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih dari saudara. Bila anak akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Dengan ketentuan, apabila nama kalian Pak panggil, kalian sebutkan kondisi perasaan yang kalian rasakan pada hari ini. Paham ya? Paham. Abid Eka Fikri, Bahagia. bahagia. Adelia Putri Salsabila, Bahagia, Pak. ya. Aisyah Dwi Pratiwi, Pak. galau. Alia Permatasari, Bimbang, Pak. bimbang. Zakila Mutiara Azhara, Zafira Ayu Aziza, Pak. kabar. Nah, Pak sudah mendengar apa perasaan yang rasa pagi ini? Ada yang galau, ada yang benci, ada yang ngantuk, bagi-bagi. Ada yang bahagia. Nah, sekarang Pak minta kalian untuk menyiapkan dua buah kertas. Terus di situ kalian tulis perasaan yang positif dan perasaan yang negatif yang kalian rasakan. Silakan dikerjakan. Bagaimana, sudah selesai? Nah, sekarang Pak minta kalian lipat yang perasaan positif yang kalian rasakan, itu kalian lipat, kalian rapikan. Terus kalian simpan di saku baju kalian. Sedangkan perasaan yang negatif yang kalian rasakan itu kalian boleh kalian remes-remes, boleh kalian coret-coret, boleh kalian sobek-sobek. Silakan kalau sudah, yang perasaan negatifnya dibuang di kotak yang telah Pak sediakan. Nah, sekarang Pak berharap aura-aura negatif, perasaan negatif yang kalian rasakan itu sudah kalian buang, sudah kalian remes, sudah kalian coret-coret, sudah kalian sobek. Nah, sekarang yang kamu simpan adalah perasaan-perasaan yang positif. Dan Pak berharap itu akan berdampak pada pembelajaran pada kita pada hari ini. Setuju? Setuju. Nah, selanjutnya Pak akan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Ini ada 4. Yang pertama, mengikuti semua proses pembelajaran dengan penuh semangat dan tertib. Yang kedua, mengangkat tangan bila ingin bertanya. Yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Dan yang keempat, mengerjakan semua tugas yang diberikan. Kira-kira ada yang mau tambahkan enggak? Cukup, pas? Pas. Kira-kira sepakat tidak dengan kesepakatan yang telah dibuat? Sepakat. Selanjutnya, ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini melalui diskusi, presentasi, dan tanya jawab. Peserta didik dapat menganalisis fungsi dari masing-masing perangkat keras, perangkat lunak, dan dalam sistem komputer. Yang kedua, melalui diskusi, presentasi, dan tanya jawab, peserta didik mampu mengklasifikasi berbagai jenis perangkat menjadi perangkat atau itu perangkat lunak atau itu perangkat software. Nah, minggu kemarin kita telah belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi di lab komputer. Nah, di situ kalian apa yang kalian lakukan di sana? Waktu kita belajar di lab komputer, membuat diagram, apa lagi? Membuat cerita. Menggunakan apa yang kalian gunakan? Aplikasinya? Microsoft Word. Nah, Microsoft Word itu salah satu bagian dari sistem operasi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah itu kira-kira ada tidak yang mempunyai pengalaman pribadi waktu kita belajar di lab komputer? Pak, Ya, silakan aja. waktu belajar di lab komputer, saya melihat komputer ada di meja Pak Yudi. Berbeda dengan yang kami gunakan. Hanya ada monitornya saja, sedangkan komputer yang ada di meja Pak Yudi di sampingnya ada kotak hitam. Saya penasaran dengan kotak hitam tersebut. Saya ingin bertanya kepada Pak Yudi fungsi dari kotak hitam yang ada di samping monitor dan Pak Yudi
menjelaskan bahwa kotak hitam itu adalah CPU yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan seluruh perangkat pemrosesan di komputer. Setelah dijelaskan oleh Pak Indi, saya tidak penasaran lagi dengan kotak hitam tersebut. Sudah. Terima kasih. Ya, jadi Najib ada pengalaman pribadi di lab komputer. Kalian pernah lihat kan? Di lab komputer itu ada yang namanya komputer client yang kalian kerjakan itu, yang ada yang warna hitam, warna putih. Nah, sedangkan yang di komputer depan, di komputer tempat Pak dulu itu kan ada yang kotak hitam itu ada namanya CPU, itu adalah komputer server. Nah, itu berhubungan dengan apa kita pelajari hari ini. Selanjutnya, ini materi penilaian akan kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah penilaian formatif dilakukan dalam setiap proses pembelajaran yang akan kita lakukan nanti. Yang kedua, penilaian sumatif itu dilaksanakan setelah di akhir pembelajaran. Nah, selanjutnya, sebelum kalian lanjut ke materi, Pak mau tanya dulu, kira-kira apa yang ada di bayangan kalian jika kalian mendengar kata-kata komputer? Ada apa saja di dalam komputer itu? Kalau untuk ngetik itu apa namanya? Keyboard. Apa lagi? Motherboard. Setelah itu, kalau Pak menanyakan tentang aplikasi, apa yang ada dalam pikiran kalian? Kalau aplikasi untuk sosial media? Instagram, Facebook, TikTok, dan lain-lain. Oke, sebagai besar kalian sudah paham antara itu perangkat keras dan perangkat lunak. Sekarang sebelum Pak menampilkan video pembelajaran, kita explain sebentar. Explain-nya yaitu clue-nya tepuk tangan. Jika kalian Pak menyebutkan tepuk tangan, kalian bertepuk, dan jika Pak menyebutkan hanya tepuk saja, kalian jangan bertepuk. Ini untuk melatih konsentrasi kalian sebelum memahami pembelajaran selanjutnya. Oke, siap? Ya. Oke. Tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk 1 kali. Alhamdulillah, sudah konsentrasi. Baik, sekarang Pak akan menayangkan sebuah video. Kalian perhatikan video ini, terus kalian boleh dengarkan aktif. Sistem komputer, yaitu komponen sistem komputer. Sebelum membahas mengenai komponen, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu sistem komputer. Sistem komputer adalah jaringan elemen yang saling berhubungan berbentuk satu kesatuan untuk melaksanakan suatu tujuan pokok. Komponen dalam sistem komputer terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, dan yang ketiga adalah firmware. Yang pertama, apa itu hardware? Nah, hardware ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu input device, kemudian process device, lalu output device, dan yang terakhir ada storage device. Kemudian kita akan bahas mengenai komponen sistem komputer yang selanjutnya, yaitu software. Software berdasarkan jenisnya terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada operating system atau seperti itu video pembahasan mengenai komponen dalam sistem. Oke. Nah, dari video yang kamu perhatikan tadi, kira-kira ada yang mau memberi tanggapan? Silakan Adit. Setelah melihat tayangan video tadi, ternyata di dalam komputer itu banyak sekali komponen-komponen penyusunnya. Ya, benar. Jadi di dalam sistem komputer itu banyak sekali komponen-komponen penyusunnya. Ada yang hardware, ada software, ada firmware. Hardware itu juga terbagi-bagi lagi, terbagi menjadi 4. Ada lagi yang mau menambahkan ya? Demikian. Dari tayangan video tadi, saya mulai menyadari bahwa setiap komponen yang ada di dalam sistem komputer saling terhubung antara satu dengan yang lain. Ya, betul. Jadi setiap komponen dalam sistem komputer itu saling terhubung, di mana proses perangkat lunak melakukan input, output, dan perangkat
kalian butuhkan. Masih semangat untuk belajar? Selanjutnya Pak akan membagi kelompok agar kalian lebih memahami apa itu perangkat-perangkat yang ada dalam sistem komputer. Nah, ini kelompok-kelompok yang sudah Pak tentukan. Kelompok satu ada Abid, Vertika, Anissa, Kirana. Kelompok kedua ada Charlie, Najib, Penny, Revalina, Evita, dan Aira. Kelompok 5 ada Evata, ada Ayu, Zafira, Alia, dan Benita. Apa yang akan kita bahas dalam kelompok masing-masing? Nah, ini kita akan membahas terbagi menjadi 5 topik pembahasan yang kita bahas. Ada yang pertama, jenis dan fungsi perangkat input. Yang kedua, perangkat output. Yang ketiga, penyimpanan. Yang keempat, proses. Dan yang kelima, perangkat lunak. Nanti Pak akan membagikan KPD. Silakan kalian diskusikan dulu di kelompok kalian. Kalian mau menentukan, mau bahas yang mana dari kelima ini. Silakan Pak kasih waktu 30 detik untuk diskusi kelompok. Kami input, Pak. Input. Pak. Kelompok 3. Kelompok berapa? 3. Kelompok tadi kelompok berapa? Kelompok 2 apa? Kakak Luna. Pak. Kelompok 1 Perangkat penyimpanan. perangkat penyimpanan. Kelompok 5 output. Kelompok ini 4 prosesan. Nah, kalian perhatikan yang KPD yang telah kalian terima itu di paling depan itu ada nama kelompok, terus nama-nama anggota kalian. Kalian tulis nama-nama anggota dalam setiap kelompok, terus kalian tunjuk satu orang untuk jadi ketua. Selanjutnya di situ ada tugas-tugasnya. Yang pertama, kalian mencari definisi dari perangkat keras atau sesuai dengan yang kalian bahas. Dan di lembar kedua itu ada contoh dan fungsi dari masing-masing perangkat yang kalian bahas. Bisa dipahami? Untuk mencari referensi itu kalian boleh menggunakan internet, boleh menggunakan video pembelajaran, atau juga ini boleh menggunakan buku sebagai referensi kalian. Kita kasih waktu 20 menit untuk diskusi mengerjakan FKPD yang telah kalian buat. Silakan. Nah, di bagian belakang FKPD itu Pak juga sudah menyiapkan gambar-gambar dari perangkat-perangkat keras komputer dan fungsinya. Silakan kalian pilih yang mana yang termasuk dalam pembahasan yang kalian buat. Waktunya 20 menit dimulai dari sekarang. Satu lagi, materinya sudah pakai di grup kelas ya. Boleh dibuka di WA group tentang materi itu. Nanti tugas LKPD yang kamu buat itu dikumpul di WA group dalam bentuk presentasi, boleh dalam PDF, boleh menggunakan desain Canva dan lain-lain. Ini dicari yang mana terbuat dalam perangkat output, terus dicari yang mana terbuat dalam dengan gambar, terus simbol.
Ya, sebelum kita lanjut untuk presentasi, kita explain dulu. Explainnya tepuk semangat, bisa ya? Semangat, aha aha, ma, aha aha, ngan, aha aha, semangat. Oke? Oke. Kita mulai. Tepuk semangat, aha aha, ma, aha aha, ngan, aha aha, semangat. Oke. Kelompok mana yang mau maju duluan? Kelompok Sakila, kelompok 3. Sakila yang Sakila? Dari bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4 dan kelompok 3 di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai klasifikasi perangkat input. Perkenalkan, saya Syakila Putera Ranjara selaku moderator pada presentasi kali ini. Saya Rizky Pratati. Saya Abdul Yasinka. Saya Muhammad Abdul Walisi. Saya Muhammad Faksa Anwar Fedianto. Definisi perangkat keras. Hardware adalah segala piranti atau komponen dari sebuah komputer yang sifatnya bisa dilihat secara kasat mata dan bisa diraba secara langsung atau memiliki unit nyata. Input device adalah alat yang berfungsi untuk memasukkan data atau informasi ke dalam komputer. Data dan informasi tersebut dapat berbentuk gambar, teks, video, atau audio. Empat contoh yang tergolong input device. Keyboard. Keyboard berfungsi untuk mengetik dan mengedit teks pada sebuah program atau aplikasi dalam komputer. 2. Joystick. Joystick merupakan perangkat input tambahan untuk aplikasi yang menyediakan alternatif untuk menggunakan keyboard dan mouse. Mouse berfungsi untuk membantu pengguna komputer untuk mengarahkan kursor atau panah pada sistem operasi Windows dan sejenisnya. Mikrofon berfungsi untuk memungkinkan pengguna untuk berbicara dan mendengar secara bersamaan. Sekian presentasi dari kami. Sebelum kami mengakhiri presentasi kami siang hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Kelompok 5. Benny. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benita Sugiati. Saya perwakilan dari kelompok 5. Ingin bertanya kepada kelompok 3. Selain contoh perangkat yang ada tampilan, masih ada tidak perangkat input lain yang terdapat dalam sistem komputer? Kalau masih ada, coba sebutkan contoh perangkat input lainnya. Jadi Benita bertanya, selain contoh yang kalian tampilkan tadi, ada tidak contoh perangkat input lainnya? Silakan, siapa yang mau menjawab? Siapa yang mau menjawab? Terima kasih kepada Penny atas pertanyaannya. Jadi jawaban dari pertanyaan Penny tersebut adalah selain yang telah kami tampilkan tadi, masih banyak yang tergolong perangkat input seperti scanner, webcam, pemindah biometrik, dan berbagai jenis sensor mulai dari sensor gerak, sensor cahaya, dan lain-lain. Gimana Benita? Sudah jelas? Nah, jadi selain ada mouse, keyboard, speaker, mouse, keyboard, joystick, ada lagi yang namanya
4 sama kelompok 2. Silakan kamu duluan. 4 dulu. Buat lagi. Sudah kirim di grup. Sudah. Yang mana? Ini. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang klasifikasi perangkat keras pemrosesan. Perkenalkan, saya Dian Saputra sebagai ketua kelompok. Saya Emi Indonesia. Saya Biaya Kondisi. Saya Deja Putri Salsabila. Definisi perangkat keras akan dibacakan oleh Yang tergolong proses DFS adalah 1. Proses komputer yang sering disebut sebagai Central Processing Unit CPU merupakan otak dari sistem komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dan mengendalikan operasi komputer. 2. RAM. RAM yang digunakan untuk menyimpan data program dan data secara sementara ketika program menjalankan data dan proses. 3. Motherboard merupakan perangkat komputer yang berfungsi sebagai tempat perangkat-perangkat integral seperti prosesor, memori, kartu grafis, kartu suara, dan RAM. Bila sampai di sini saja presentasi kita pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata siapa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Ya, silakan duduk kembali ke kelompoknya masing-masing. Kalian sudah mendengar presentasi dari kawan-kawan kalian. Sekarang Pak akan menyimpulkan dari macam-macam presentasi dari kelompok kalian tadi bahwa ada berbagai macam perangkat-perangkat yang ada dalam komputer, ada input, output, proses, penyimpanan, dan ada juga sistem aplikasi. Nah, sebagai penguat dari materi yang telah kalian pelajari, Pak akan memberikan penguatan. Yang pertama, komponen utama di dalam komputer itu ada 3. Ada perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau firmware. Nah, ini perangkat keras tergolong menjadi 4: input, output, storage, dan proses. Ini sudah kalian bahas di masing-masing kelompok tadi ya. Perangkat lunak atau software itu terbagi menjadi 3. Ada sistem operasi, aplikasi, dan program atau programming. Nah, sedangkan firmware itu sendiri adalah seorang yang mengelola, memanfaatkan, dan menjalankan sistem komputer. Nah, apakah masih semangat? Kita tetap semangat dulu. Tepuk semangat. Dan sekarang siapkan HP-nya untuk Pak ingin tahu sejauh mana pemahaman kalian tentang pelajaran yang telah kita laksanakan pada hari ini. Kita akan melakukan penilaian sumatif. Silakan diaktifkan dulu linknya. Linknya sudah pakai di grup ya, silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai belum? Sudah. Sekarang kita telah melaksanakan pelajaran. Kalian telah melaksanakan asesmen sumatif. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, ada yang mau memberi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan, Sakila. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pembelajaran hari ini adalah di dalam komputer itu terdapat 3 komponen utama yang bekerja dan saling terhubung satu dengan yang lainnya, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna. Perangkat keras adalah perangkat komputer yang dapat dilihat dan dirasakan secara fisiknya seperti mouse, keyboard, monitor, dan printer. Perangkat lunak adalah perangkat komputer yang bekerja di dalam sistem komputer. Ada perangkat lunak sistem operasi seperti Windows dan perangkat lunak aplikasi seperti Facebook, Microsoft
Dan ada juga perangkat pemrograman seperti Java. Sedangkan pengguna adalah orang yang bekerja menggunakan atau memberikan perintah kepada komputer. Ya, terima kasih Sakila telah memberikan kesimpulan untuk pelajaran hari ini. Kita kasih apa? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, saya akan memberikan refleksi tentang pelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini, terima kasih kalian telah melaksanakan mengikuti proses pembelajaran dengan semangat. Dari hasil asesmen tadi, siapa yang dapat 100? Oh, hebat. Berarti seluruhnya dapat 100. Berarti tujuan pembelajaran yang kita rencanakan di awal pembelajaran tadi sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya untuk minggu depan, kalian akan silakan buka-buka bukunya tentang materi jaringan komputer. Boleh kalian buka di buku, baca-baca di buku, atau kalian lihat di internet. Boleh. Sekarang, sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diberikan keberkahan dan dapat bermanfaat untuk kalian dalam kehidupan kalian. Doa, mari kita boleh cari, silakan cari doa. Marilah kawan sebelum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa. Doa